Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, memberikan wawasan, bahkan juga mengedukasi untuk seluruh masyarakat Provinsi Jambi khususnya. Tema kita pada hari ini menarik, di mana menjadi isu yang bukanlah isu baru, bukanlah isu yang baru-baru ini kita dengar, isu yang sudah sangat akrab dengan kita, yakni isu lingkungan, di mana lingkungan ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Tapi apa saja yang pengaruhinya? Ternyata ada perubahan iklim. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam sama-sama melestarikan lingkungan dan juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang bisa saja berdampak pada masyarakat, akan kita bahas pada hari ini. Telah hadir 3 orang narasumber begitu luar biasa, tampan-tampan semua, membuat saya merasa paling cantik karena saya sendirian wanita di sini. Walaupun di ruangan ini ada sih, tapi di kamera hanya saya sendirian. Langsung saja kita sapa yang pertama. Sudah lama saya tidak bertegur sapa dengan beliau. Hari ini alhamdulillah bisa kembali menyapa beliau. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Dr. Ahmad Subhan SI PMSI. Selamat sore Pak. Sore Mbak Cynthia. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cynthia terakhir ketemu Bapak yang memang bertegur sapa itu kurang lebih 7 tahun yang lalu. Wow. 7 tahun yang lalu. Cynthia masih gadis Pak waktu itu. Yeah. Tapi beliau tetap seperti ini, awet muda. Apa nih resepnya? Nanti dibahasnya Pak. Iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Bapak dari kantor tadi? Iya, langsung dari kantor, dari Bapeda. Kebetulan yang aktivitas langsung ke sini. Karena Mbak Cynthia sudah mengundang kita langsung. Baiklah. Terima kasih Pak sudah hadir. Seharusnya sudah minum teh ataupun kopi bersama keluarga tercinta, tapi tetap kalau Bapeda biasa, Mbak. Bapeda biasa, baiklah. Terima kasih Pak Subhan. Lanjut. Nah, ini juga yang tidak kalah tampan dan tidak tahu coklat-coklat mereka semua hari ini, ya kan? Cynthia merasa tersisihkan sedikit. Ini dia Direktur KKI Warsi, Bapak Adi Junaidi STP. Selamat sore Pak. Sore, Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dari kantor juga Pak? Oh iya, dari kantor. Sempat pulang ke rumah? Kayak enggak nih. Belum sempat, baiklah. Kayaknya kita nih yang senasib-senasib ya saya. Yang selesai dari kantor, ya tetap ke studio, kerja lagi, tidak apa-apa. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Selanjutnya, ini juga pakai baju coklat, nggak tahu kenapa ini ya. Ini dia Bapak Antoni, Ketua KUPS Kopi Kelumbu. Selamat sore Pak. Sore Mbak Cynthia. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik. Ini Bapak dari mana nih? Apakah dari Jambi atau dari mana? Dari Bungo. Dari Bungo? Iya. Ke kota Jambinya udah dari kemarin atau hari ini baru? Dari kemarin sih. Oh kemarin, baiklah. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Bungo untuk sama-sama mengobrol pada hari ini. Terima kasih Bang. Atau ada agenda lain nih jangan-jangan? Ada juga agenda tambahan. Ada agenda tambahan. Aduh, padahal udah GR aja nih untuk ke TVR ini. Baik, terima kasih Bang Antoni. Kita hari ini membahas tentang tema kita bersama menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin isu lingkungan bukanlah isu yang baru seperti yang Cynthia katakan tadi, menjadi isu yang terus diperbincangkan, tidak ada habis-habisnya mungkin. Mungkin kita ke Pak Subhan dulu. Pak, untuk jika kita berbicara tentang perubahan iklim, ini berdampak terhadap lingkungan. Nah, tentu ketika ada dampak kepada lingkungan yang juga berdampak pada masyarakat, masyarakat butuh nih pemerintah hadir gitu. Hadirnya yang pertama kali adalah ketika melakukan rancangan gitu ya, atau membuat perencanaan upaya pembangunan, dan itu porsinya di Bapeda. Nah, untuk sejauh ini, rancangan pembangunan Jambi ke depan dalam upaya mitigasi dan adaptasi pada perubahan iklim yang terjadi saat ini seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Nih Ya. senang sekali bisa kembali ngobrol, diskusi sama Mbak Cynthia dan teman-teman. Jadi memang benar Mbak, masalah perubahan iklim ataupun climate change itu bukanlah permasalahan kita saja. Ya. Perlu kita sadari bahwa perubahan iklim itu adalah isu yang mendunia sebenarnya, isu global yang sekarang menjadi kewajiban seluruh negara untuk concern ke arah sana. Salah satu bentuknya adalah seluruh negara, bangsa di dunia saat ini memiliki kewajiban untuk mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dengan yang dinamakan National Determined Contribution ataupun NDC. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia memiliki target pengurangan emisi itu di tahun 2030 yang sudah mengalami enhanced NDC itu adalah 31,89% dengan upaya sendiri.
Namun ada juga opsi berikutnya itu dengan bantuan internasional, targetnya dalam 43,20%. Maka hal ini menjadi setting sebenarnya, menjadi latar belakang bahwa perubahan iklim ini tidak hanya di kata-kata saja. Kita di Indonesia perlu disadari bahwa memiliki target itu juga, yaitu untuk di Indonesia 140 juta ton CO2 ekuivalen melalui target Volunet-Sync namanya, yaitu Forest and Other Land Use. Nah, bagaimana di Jambi? Di Jambi sendiri kita sudah pasang juga target untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan atau kehutanan, yaitu sekitar 17,9 juta ton CO2 ekuivalen. Artinya hampir 10%, lebih 10% target nasional kita turun. Nah, bagaimana di Jambi menindaklanjuti itu? Pertama, kita membuat rencana kerja Indonesia Volunet-Sync, dalam hal ini Jambi Volunet-Sync, dan paling penting tadi yang dikatakan Mbak Cynthia, kita lakukan perencanaan yang mendukung ke arah sana. Salah satunya adalah sejak 2019, Provinsi Jambi sudah melakukan integrasi perencanaan ekonomi hijau di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Kita di tahun 2019 membuat roadmap rencana pertumbuhan ekonomi hijau ataupun Green Growth Plan yang sudah kita integrasikan dengan RPJMD. Dan sekarang sudah terintegrasikan, Mbak. Buktinya adalah kita memiliki 2 target yang langsung berkenaan dengan isu perubahan iklim, yaitu pertama adalah pertumbuhan PDRB hijau, yang dimana provinsi lain itu belum menggunakannya. Yang berikutnya adalah penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan. Sehingga 2 hal itu sudah jadi indikator kinerja utama kita. Nah, lalu bagaimana kita memperkuatnya? Kita sadar bahwa rencana ini juga harus diperkuat dalam satu regulasi. Nah, melalui Perda yang baru disahkan tahun lalu, yaitu Perda nomor 4 tahun 2023, itu tentang rencana pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi, itu sudah kita formalkan yang roadmap tadi, yang sebelumnya mengintegrasikan dengan RPJM, itu menjadi Perda, sehingga lebih kuat secara regulasi, sehingga nanti ke depan arah-arah pembangunan kita sudah kita tujukan kepada ekonomi hijau. Itu juga menjadi salah satu tema dari RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah kita mulai 2025 untuk mengarah ke ekonomi hijau. Saya rasa ekonomi hijau pun sudah dikatakan sebagai salah satu sumber baru untuk kita sikapi dengan bijaksana dan kita manfaatkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi kita. Saya rasa itu dulu, Mbak. Ini menarik ya, berarti pemerintah Provinsi Jambi memang sekonsen itu untuk mendukung seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, lalu mengintegrasikan tadi RPJMD yang memang sudah dalam bentuk nyata real seperti itu. Kita ke Pak Adi Junaidi. Pak, sebenarnya se-urgent apa sih untuk menghadapi tantangan perubahan iklim ini? Apakah semenakutkan itu jika perubahan iklim terjadi? Apakah seberdampak itu sehingga mitigasi perlu dilakukan? Silakan. Iya, kita mungkin sering mendengar atau menonton di berita ya, di beberapa negara dampak dari perubahan iklim itu sudah sangat nyata, bahkan sudah menelan korban jiwa kan. Di beberapa negara sudah ada korban yang meninggal karena kenaikan suhu yang ekstrim. Ya. Nah, di kita di negara-negara tropis, saya pikir dampak itu bisa kita lihat dari paling nyata lah. Pola pertanian kita sekarang kan sudah nggak bisa ditebak lagi. Kalau dulu petani itu bisa membagi waktu dalam setahun. Ini masa bercocok tanam, ini masa panen, ini masa bra gitu ya. Nah, itu sekarang sudah tidak senyata dulu. Jadi kadang yang diharapkan misalnya di musim panen itu pada musim yang hujan tidak terlalu tinggi intensitas, tapi ketika itu intensitas hujan juga tinggi. Nah, yang paling mengejutkan kita sebenarnya kan beberapa bencana ekologis ya yang terjadi hari ini, selain karena aktivitas manusia ya, kami melihat juga
itu ada kontribusi dari perubahan iklim. Dengan anomali cuaca yang terjadi gitu ya. Baru saja kita selesai menghadapi El Nino di akhir tahun kemarin 2023. Lalu di penghujung tahun 2023 kita dikejutkan oleh banjir besar di Kabupaten Bungo. Lalu kemudian di awal tahun 2024 lebih mengejutkan lagi, Kota Sungai Benua dan Kabupaten Kerinci yang tidak pernah banjir. Dampaknya luar biasa, sangat luas dampak banjir yang terjadi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh gitu. Itu juga indikasi-indikasi yang menyatakan ke kita bahwa perubahan iklim itu bisa jadi horor baru lah ya dalam tata kehidupan manusia. Nah, yang paling kami pernah melakukan simulasi ya dengan terjadinya perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi. Kan sekarang semua negara berupaya jangan sampai terjadi kenaikan suhu bumi 2 derajat. Nah, kalau itu terjadi, maka beberapa daratan di pantai timur itu akan tenggelam. Akan jadi laut gitu. Nah, itu horor yang paling menakutkan lagi. Jadi permukaan air laut akan naik gitu ya. Dan itu akan menenggelamkan beberapa pulau termasuk daratan di pantai timur Provinsi Jambi gitu. Tapi kan tidak semua masyarakat yang akhirnya menyadari hal itu dan tidak juga semua masyarakat yang mengerti bahwa aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan akan memberikan dampak seperti itu. Lalu bagaimana nih untuk kita agar masyarakat memahami dan mengerti ini loh penyebabnya, ini loh. Jadi aktivitas selain tadi yang dikatakan ada aktivitas manusia dan lain sebagainya, seperti apa untuk mengedukasi masyarakat ini? Iya, Warsi sebagai sebuah lembaga non pemerintah ya, kita concern melakukan awareness dan edukasi di tingkat masyarakat dalam sebuah kerangka pemberdayaan masyarakat gitu ya. Memang tidak gampang menjelaskan ya ancaman-ancaman itu, tapi perlahan dengan kejadian yang semakin nyata itu bisa dipahami gitu. Nah, sehingga proses-proses penyadaran atau upaya-upaya masyarakat untuk lebih ramah lingkungan itu juga trennya semakin meningkat. Nah, yang menarik sekarang kan di Provinsi Jambi tahun 2023 lalu kita melakukan analisis tutupan hutan di Provinsi Jambi. Areal-areal yang dikelola oleh masyarakat dalam skema perhutanan sosial itu terjadi pertumbuhan hutan gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada proses perubahan perilaku ya di masyarakat ketika penyadaran itu bisa meningkat, edukasi bisa dilakukan dengan baik, proses pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan baik. Nah, proses-proses untuk bisa lebih peduli dengan sumber daya alam itu bisa diwujudkan gitu. Ini terbukti dari analisis yang kita lakukan. Selama tren 2-3 tahun belakangan ini terjadi pertumbuhan hutan di areal perhutanan sosial. Nah, itu kan sesuatu yang menurut kami itu suatu indikasi yang menunjukkan bahwa terjadi pola perubahan di masyarakat, tapi memang ada proses mulai dari penyadartahuan sampai ke edukasi dan secara jangka panjang ya melakukan proses pemberdayaan masyarakat secara terstruktur, secara sistematis di tingkat masyarakat gitu. Baiklah, nanti akan kita bahas pola-pola seperti apa sih real yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim. Karena perubahan iklim tidak bisa dicegah ya Pak, tapi nanti dijawabnya kita ke Bang Antoni dulu. Karena Cynthia ini orang awam nih, latar belakang pendidikan gitu. Jadi kalau terkait ekosistem dan sebagainya, lingkungan ini masih mewakili orang-orang awam nih Pak. Kita ke Bang Antoni. Bang, mewakili masyarakat yang mungkin juga terjun di dunia pertanian gitu ya. Yeah. Dampak nyata yang dirasakan terkait tantangan perubahan iklim yang terjadi terkhusus untuk Abang lah. Silakan Bang Antoni. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Yaitu yang terjadi di masyarakat yang saya amati, yaitu tidak terlepas dari ulah manusia gitu kan. Menurut saya perubahan iklim ini 2 faktor,
Yang pertama itu faktor manusianya, yang kedua faktor alamnya. Jadi tidak rusak alam itu, bumi dan laut, yaitu ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi membuat perubahan iklim itu besar kemungkinannya itu yaitu ulah manusianya, ulah masyarakatnya, gitu kan. Jadi kita lihat bahwa di masyarakat itu banyak pengetahuannya kurang, gitu kan, untuk menjaga lingkungan, untuk supaya terjaga pertaniannya, supaya perubahan iklim ini tidak memburuk, gitu kan. Jadi yang saya lihat bahwa baru-baru ini kita lihat dimanapun ya banyak banjir, gitu kan, banyak gunung meletus ada juga, dan juga banyak faktor-faktor lain yang merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau di masyarakat yang ada di Kabupaten Bungo, khususnya Bujang Raba itu sudah mulai bergerak pemudanya, saya selaku pemuda sudah mulai bergerak bagaimana sektor pertanian itu memang kita perhatikan betul, gitu kan, kerjasama sama pemerintahan yang ada di kabupaten, terus masyarakatnya kita sosialisasi untuk menjaga supaya perubahan iklim ini yaitu bisa mengancam kehidupan manusia, gitu kan. Maka perubahan iklim inilah yang seharusnya kita suarakan dimanapun sebenarnya kan, baik dari sosialisasi, baik dari TV atau di HP atau di IG dan lain sebagainya. Karena perubahan iklim ini itu mengancam jiwa manusia itu sendiri. Dan dampaknya terhadap pertanian apakah berbeda nih, misalnya di 5 tahun yang lalu seperti yang tadi Pak Junaidi katakan bahwa gampang tertebak nih masa panen dan sebagainya, tapi saat ini apakah seberdampak itu? Oh, itu sangat berdampak sekali, yang mana kita lihat bahwa dengan cuaca dan kondisi curah hujan dan juga panas yang sangat begitu kuat, itu juga mempengaruhi tanaman-tanaman petani yang ada di desa. Contohnya baru-baru ini musim durian, kita lihat bahwa banyak bunga durian itu tidak melekat lagi, gitu kan, banyak yang jatuh, gitu kan, tidak seperti dulu 10 tahun yang sebelumnya itu banyak yang lengket. Kenapa di tahun 2024 ini kita lihat bahwa pendapatan masyarakat di penghasilan durian itu sangat menurun, bunganya tidak lengket, mungkin faktor cuaca dan juga pengaruh suhu yang ada di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi memang seberdampak itu Bang ya, dan akhirnya mengurangi hasil panen dan sebagainya. Nanti akan kita bahas juga bersama Pak Junaidi dan juga Pak Subhan. Pak, sepertinya sudah ada kode-kode iklan. Oke deh, padahal masih mau nanya, tapi nanti kita lanjutkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah bersama menjaga kelestarian lingkungan. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Ada dari Bapeda, KKI Warsi, dan juga dari masyarakat tentunya. Kita bahas kembali nih Pak Subhan dan bapak-bapak lainnya. Tadi kita berbicara sudah bagaimana tantangan perubahan iklim yang terjadi, lalu bagaimana dampaknya terhadap lingkungan yang sama-sama sepertinya sudah kita rasakan gitu. Kita kembali ke Pak Subhan. Pak, berbicara tentang seconcern itu pemerintah Provinsi Jambi untuk menangani dan juga memberikan perencanaan atau rancangan yang terbaik untuk sama-sama mengurangi emisi gas rumah kaca, lalu untuk mitigasi terhadap perubahan iklim. Sebenarnya terkait untuk sektor kehutanan, tadi yang sudah kita sampaikan juga upaya Provinsi Jambi dalam mengurangi emisi itu dalam sektor kehutanan seperti apa. Lalu juga tadi Bapak menyampaikan tentang regulasi. Nah, regulasi yang disampaikan ini untuk siapa dan seperti apa implementasinya? Apakah untuk manusianya atau seperti apa? Silakan. Baik, Mbak Setia. Jadi memang apabila tadi diskusi kita mulai berkenaan dengan ulah manusia, tentu kan yang kemudian berperan penting adalah regulasi. Nah, regulasi itu
kalau kita maknai dari sisi kewenangan, tentu ini adalah mulai dari kewenangan pemerintah pusat. Saya coba runut ya beberapa regulasi yang sebenarnya berkenaan dengan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan. Kita punya Undang-Undang Nomor 32 2009, itu adalah payung dari semuanya, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 46 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Saya coba mengarah kepada ininya ya, instrumen ekonominya. Kemudian yang paling anyar itu adalah Perpres Nomor 98 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dari sektor-sektor itu, termasuk kehutanan. Dan LHK ataupun sektor kehutanan melalui Kementerian LHK itu yang paling advance dalam menindaklanjuti pemanfaatan nilai ekonomi ini, yaitu sudah mengeluarkan Permen LHK Nomor 98 tahun 2021 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Kenapa hal ini kami perlu sampaikan? Ulah manusia apapun itu, termasuk deforestasi dan apapun aktivitas yang kemudian mengurangi tutupan hutan alam kita, tentu kan ada motif-motif ekonomi. Sehingga motif ekonomi inilah coba disoroti melalui regulasi bahwa melalui aktivitas-aktivitas melindungi hutan alam, menjaga hutan alam yang tersisa, lalu kemudian melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan, kemudian revitalisasi fungsi hutan dan lain sebagainya, ini harus diberikan semacam kesempatan untuk nilai ekonomi karbon. Dan itulah yang sudah dinyatakan pemerintah saat ini melalui Perpres 98 tahun 2021 itu, yang memang memberikan peluang kepada penyelenggaraan nilai ekonomi karbon ini tidak hanya ke pemerintah saja, namun dia juga menyangkut kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah, kemudian pelaku usaha, dan masyarakat. Artinya 4 ini menjadi pelaksana nilai ekonomi karbon itu. Hutan sebagaimana kita tahu adalah paling utama dalam penyerapan karbon, sehingga nilai ekonomi itulah yang ditonjolkan untuk kepada semua pelaksana itu tadi, termasuk masyarakat, pelaku usaha juga, apalagi pemerintah, kementerian dan pemerintah daerah. Ada 3 mekanisme paling tidak untuk pemanfaatan nilai ekonomi itu, yaitu pertama adalah perdagangan karbon ataupun carbon trade, kedua RBP, Research Based Payment, itu adalah pembayaran berbasis kinerja, kemudian ada pungutan atas karbon dan sebagainya. Itu yang kemudian kita sering dengar adanya wacana-wacana untuk memberikan pajak karbon terhadap emisi gas maupun gas buang ataupun yang lain-lain. Nah, disitulah yang kami melihat adanya sedikit paradigma yang kemudian diputar untuk mendukung perlindungan hutan itu melalui nilai ekonomi. Nah, disinilah yang kita betul-betul concern juga ke sana, sehingga apa upaya yang kemudian kita lakukan. Pemerintah provinsi tentu sudah seperti saya katakan tadi memasang volumetric, yaitu berbagai rencana kerja operasional untuk menjaga tadi target pengurangan emisi tadi. Lalu juga kita juga sudah menjadi salah satu lokasi adanya Biocarbon Fund. Di Indonesia terus terang aja dari sisi provinsi, pemerintah provinsi baru 2 provinsi yang sudah dilakukan semacam piloting project tentang pemanfaatan nilai ekonomi karbon itu adalah di terutama sektor hutan ya, saya bicara hutan, yaitu di Kalimantan Timur dan Provinsi Jambi. Dua provinsi itu yang memang berkenaan. Nah, untuk Jambi sendiri kita sedang dalam masa pre-investment, bahasanya itu kita didukung oleh pendanaan dari Bank Dunia, World Bank, yang kemudian bersama KLHK tentunya untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya di dalamnya, yaitu untuk melindungi hutan alam yang tersisa, lalu kemudian melakukan optimalisasi lahan, dan juga melakukan penurunan emisi gas rumah kaca tentunya dari sektor lahan, kehutanan, dan pertanian. Dan tentu saja rencana-rencana kerja lain tetap berlangsung sebagaimana biasanya sudah dilakukan oleh dinas-dinas terkait.
Gitu Mbak. Baiklah, berarti memang yang bisa kita lakukan adalah pengendalian melalui ekonomi karbon ini, Ya. pengendalian terhadap. Baiklah, kita ke Pak Adi Junaidi, Pak. Jika tadi sudah disampaikan bahwa ada motif ekonomi tadi disampaikan, bagaimana pemerintah Provinsi Jambi juga sangat mendukung agar ini bisa terrealisasi dengan baik. Saat ini sedang masa pre-investment di mana dunia pun juga mendukung Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi dari 2 yang akan menyumbang hal itu. Bagaimana nih masyarakat sekitar dapat pola-pola seperti apa yang bisa dilakukan agar masyarakat sekitar juga dapat berdaya dalam bisa berkontribusi untuk pengendalian iklim ini, pengendalian perubahan iklim ini? Ya, Warsi itu punya visi konservasi sumber daya alam berbasis masyarakat secara mandiri. Jadi wujud dari visi Warsi itu adalah aktivitas-aktivitas yang yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan terutama. Nah, dalam konteks kontribusi ya, mendorong kontribusi masyarakat dalam perbaikan ya, fungsi hutan, fungsi sumber daya alam, memang itu tidak terlepas dari faktor ekonomi. Jadi bagaimana menumbuh kembangkan atau menemukan ya, malah mulai dari proses menemukan potensi-potensi yang ada di masyarakat, sumber daya alam yang ada di masyarakat untuk dikembangkan secara optimal. Jadi menggeser ya, kayu sebagai satu-satunya potensi sumber daya alam menjadi berbagai potensi yang ada di tingkat masyarakat. Nah, proses itu kita lakukan melalui proses-proses riset-riset partisipatif. Jadi pola Warsi itu ketika melakukan pemberdayaan masyarakat, kita akan mulai dari kajian partisipatif di tingkat desa. Biasa instrumen yang kita gunakan itu adalah participatory rural appraisal. Nah, dari proses itu kita menemukan apa sih yang menjadi potensi sumber daya alam yang ada di tingkat desa, termasuk juga potensi yang ada di secara sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang bisa kita kembangkan secara bersama-sama. Jadi pola pemberdayaan kita lakukan itu bersama masyarakat. Kita hanya sebagai jembatan, sebagai fasilitator, tapi pelaku utamanya adalah masyarakat. Seperti yang dikembangkan oleh Pak Antoni ya dan kawan-kawan di Sungai Telang, kita hanya menstimulus saja, oh ini ada potensi kopi yang bisa kita kembangkan, ini ada potensi macam-macam rotan dan lain-lain yang bisa kita kembangkan. Lalu kemudian bagaimana itu bisa dikembangkan, nah disitulah proses edukasi, proses pelatihan untuk memproduksi dari kopi yang ada menjadi bubuk kopi yang punya kualitas baik gitu ya, sehingga itu bisa diterima di pasar. Begitu juga misalnya rotan di Bujang Raba. Selama ini rotan tidak hanya dimanfaatkan hanya untuk mengikat pagar sawah gitu ya, sawah dipagar dan hanya tidak pernah dioptimalkan. Nah lalu kemudian kita melakukan riset-riset partisipatif bersama masyarakat di landscape Bujang Raba di Kecamatan Batin Tigaulu, ada 5 desa di Kabupaten Bungo. Nah ternyata ini potensial. Nah kita coba bersama-sama melakukan penjajakan pasarnya. Lalu kemudian bagaimana teknik mengolahnya. Nah, termasuk juga menguatkan kelembagaan yang berfungsi sebagai lembaga lembaga bisnis gitu. Nah, kalau di perhutanan sosial kan disebut KUPS. Nah, karena sumber bahan baku rotan itu berada di areal hutan desa di 5 desa, maka KUPS mesti terlibat di situ karena memang hak atau izin perhutanan sosial itu dipegang oleh kelompok. Nah lalu kemudian itu kita coba linkkan kelembagaannya dengan badan usaha milik desa atau di Bungo disebut dusun ya, bumdus bersama, badan usaha milik dusun bersama. Kenapa pelibatan ini penting? Karena sekarang kan ada pemerintah pusat lagi fokus untuk pengembangan ekonomi desa. Jadi dana desa itu sekarang diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi produktif, tapi mesti melalui BUMDes atau BUMDus gitu. Nah maka potensi yang ada itu kita linkkan dengan modal-modal yang tersedia di tingkat desa.
Karena modal di desa itu cukup banyak. Katakanlah 1 miliar satu desa. Sekarang kan diarahkan itu sudah 60 bahkan lebih 60% untuk pengembangan ekonomi produktif melalui BUMDes atau BUMDus gitu. Nah, sehingga modal itu mestinya tersedia di desa, tidak perlu mencari modal dari luar. Nah, peran-peran itulah yang kita mainkan, kita fungsikan sehingga ada ekonomi alternatif ya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, yang diharapkan itu tidak mengurangi lah ketergantungan masyarakat terhadap kayu, terhadap hutan. Contoh lain yang kita kembangkan di Tanjung Jabung Timur ya, selama ini masyarakat menggarap lahan gambut untuk jadi pertanian, tanam sawit, tanam kopi, tanam pinang, tanam macam-macam. Tapi ternyata kan ketika itu dijadikan lahan pertanian produktif, gambut itu masih dikeringkan. Nah, itulah pangkal bala terjadinya kebakaran lahan gambut. Jadi gambut jadi kering, ketika musim panas gampang terbakar. Nah, itulah yang menimbulkan kebakaran lahan gambut. Nah, di beberapa desa di Tanjung Jabung Timur kita mengembangkan model ekonomi dengan tidak berbasis lahan gitu, tapi menggunakan kanal-kanal yang ada di air yang ada di kanal-kanal di desa-desa itu untuk perikanan. Nah, cuma lagi-lagi ini kan yang kita kembangkan model ya. Model itu skala kecil. Nah, harapannya dengan konsep Green Growth Plan tadi ya, itu bisa bersinergi. Ini ada model pertumbuhan ekonomi hijau di tingkat desa di skala kecil. Nah, bagaimana ini di scaling up. Nah, contoh di Riau itu Pak, di Kabupaten Siak itu sudah tapi ikan gabus ya. Di sini yang kita kembangkan Toman. Jadi mengembalikan kitoh gambut itu basah gitu. Nah, tapi bagaimana ekonomi masyarakat tidak mati. Ya, tetap ada proses peralihan. Belum di scaling up karena ini modeling yang kita kembangkan di beberapa desa 2-3 tahun belakangan ya. Nah, harapannya kalau ini didukung tentu ini akan jadi model menarik ya. Ekonomi masyarakat bisa tetap tumbuh tapi gambutnya bisa basah. Sehingga horor kebakaran lahan gambut yang selalu datang 4 tahunan ini paling tidak bisa kita minimalkan. Terbukti di 3 desa yang kita dampingi itu kemarin di 2023 zero burning. Tidak ada yang terbakar. Di Desa Pematang Rahim, Desa Sungai Beras, dan Desa Sinarwajo. Pada 2019 terbakar 100 hektar, Pak. 2015 itu terbakar lebih 1000 hektar. Jadi ada penurunan, bahkan di 2023 itu 0. Ternyata ketika kebakaran hutan dan lahan pun yang kita lakukan tidak hanya membuang atau menyiram apinya, tapi sebenarnya hal seperti ini. Ya. Jadi memang mencegahnya kan dia lebih baik daripada mengendalikan yang sudah terbakar. Kalau sudah mengendalikan, hanya Tuhan yang bisa mematikan api di lahan gambut. Karena Sinda tuh salah satu orang yang sangat-sangat berdampak Pak terhadap asap itu. Karena setiap 4 tahunan kita dapat musim asap itu selain musim kemarau dan musim hujan ya. Sinda pas lagi hamil Pak. Jadi selalu kena pas lagi hamil. Heran juga kenapa ya. Berarti siklus 4 tahun juga. 2003 hamil juga, 2023. Aduh, jangan Pak. Baiklah, sepertinya sudah ada penelpon. Boleh angkat ya Pak ya, izin Pak ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Kalau tidak ada, nanti bisa diulang kembali ya. Karena memang kita belum buka sih sebenarnya. Nanti ya, sabar, tahan dulu ya. Soalnya sudah banyak yang menelpon, kita ke Pak Antoni dulu. Pak, berbicara tentang potensi, tadi juga sudah disinggung sedikit bagaimana masyarakat, salah satunya Pak Antoni ini turut bisa memanfaatkan potensi yang ada. Boleh diceritakan potensi yang ada, lalu bagaimana awal mula akhirnya bisa mengembangkan potensi itu, silakan. Baik, kalau untuk potensi yang Pak, kita sapa dulu penelponnya ya, maaf. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, tidak ada, terputus. Silakan Pak Antoni. Jangan main-main loh. Halo. Halo. Terputus? Oke, kalau sudah terputus sudah ya. Jangan gangguin kita lagi ngobrol loh, nanti Pak Subhan marah. Ya.
Putus nyambung, putus Silakan. nyambung. Iya, putus nyambung. Silakan. Pak. Baik, kalau berbicara tentang potensi yang ada di desa, umumnya itu lanskap Bujang Raba yang kita lihat bahwa kaya alamnya, banyak potensi dan layak untuk nilai jualnya. Kita lihat di situ hutannya masih lestari. Salah satunya itu ada kopi ya, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, yang mana kopi ini sudah sudah diproduksi oleh kelompok dan sudah bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar kita, karena jika kita mengelola satu produk dari hutan gitu kan, itu kan nilai jualnya akan bertambah. Jadi otomatis ekonomi masyarakat juga ikut bertambah di situ. Jadi kita tidak menjual barang yang mentah, tapi kita kelola menjual barang yang sudah kita kelola dengan baik. Sudah sejak kapan nih? Itu Ini sejak tahun 2021 sudah mulai sampai tahun 2024 ini. Itu salah satunya peningkatan ekonomi yang ada di masyarakat hasil dari hutan. Yang kedua yaitu kita mempunyai potensi yang sangat besar sekali di lanskap Bujang Raba itu. Baru-baru ini kita lihat potensinya wisata yang sangat luar biasa, baik dari wisata air, wisata darat, dan juga wisata bukit atau gunung yang ada di sekitar itu. Itu juga meningkatkan ekonomi masyarakat sebenarnya, dan kita lihat untuk mencegah juga penebangan pohon yang ada. Dengan adanya wisata kita bisa menjaga hutan dengan sampah dan aturan yang ada yang kita bikin, supaya penebangan liar itu tidak ada lagi. Maka kita dikelola dengan baik supaya tidak ada lagi perusakan alam gitu. Yang ketiga yaitu tentang air ya. Alhamdulillah kita lihat di masyarakat kita itu khususnya lanskap Bujang Raba airnya masih jernih. Itu juga pendapatan menambah ekonomi masyarakat, yang mana kita masih bisa mencari ikan, nelayan gitu kan, untuk pendapatan untuk makan masyarakat sehari-hari, dan juga bisa nilai jualnya juga lumayan jika kita mencari ikan-ikan yang masih jernih, masih segar gitu kan. Itu juga untuk mencegah juga dari perusakan alam, perubahan iklim itu tadi. Berarti ini Kabupaten Bungo ini adalah salah satu yang sukses gitu Pak ya, mengimplementasikan apa yang harusnya dilakukan. Baiklah, kita sapa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Main-main terus Ini kayaknya karena kebanyakan Pak biasanya. Karena kebanyakan yang nelfon akhirnya mati semua ya. Oke lah. Nanti ya dicoba lagi. Oh iya, ini ada produk apa? Mungkin boleh dilihatin ke pemirsa, boleh diambil Pak Antoni. Nah, diperkenalkan dong. Ini produknya apa? Sepertinya ada beberapa macam ya. Yang satunya berbeda tuh sepertinya. Ini ada produk kopi Robusta, yaitu kopi Kelumbu. Ini kopi lokal kita yang kita kelola bersama kelompok. Ini 200 gram, ada yang kemasan yang 100 gram juga yang kecil. Ini sudah kita kerjasama sama Warsi dan juga KPHP Bungo, dan juga Dispora, termasuk juga UMKM di Sprindang. Kita sudah bekerja sama juga untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Bungo. Alhamdulillah kopi ini sudah dikenal banyak orang dan juga mendapat nilai ekonomi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Baiklah, itu harganya boleh tahu dong kisarannya? Ini yang Oke, kita sapa ya. Aduh, kalau sekali lagi kita tutup aja lah Pak. Kita nggak usah lah ini lagi. Selamat sore Mbak Sin. Selamat sore Pak Yudi. Aduh, sepuh lagi yang nelfon. Maaf Pak. Udah apa sore? Enggak bagian waktu nih. Baik, Pak Yudi dari Telanai, silakan. Apa masih ada waktu untuk saya Mbak? Ada dong Pak, ada, untuk Bapak tenang. Pak Yudi dari Telanai, silakan ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan. Baik. Terima kasih. Baik, saya coba. Saya tidak menyebutkan nama karena waktu. Yang saya hormati Bapak narasumber di TVRI yang saya hormati. Pak, suara televisinya kecilin. Dengerinnya lewat telepon aja. Oke, silakan Pak. Ya, baik, saya coba informasi dari BMKG pusat maupun daerah di seluruh Indonesia
itu memang telah terjadi El Nino. Padahal sebenarnya hutan lingkungan kita sudah rusak. Ditambah lagi 2023, 2024 dan seterusnya El Nino. Curah hujan yang cukup tinggi, cuaca ekstrim, puting beliung dan longsor. Itu yang terjadi. Tak kapan itu akan berakhir. Jadi masalah Provinsi Jambi ini jelas bahwa saya membawa ini ke persoalan banjir ya. Di Provinsi Jambi, jadi dari mulai Batang Merau itu ada Sungai Batanghari terpanjang dan 17 anak sungai ya. Di Kakawarsi mungkin sudah banyak lengkap datanya. Ada 17 anak sungai, Sungai Batang Merangin, Batang Tebo, Batang Bungo, Batanghari sampai ujung Cabung sana. Jadi itu kita kaya akan anak sungai. Akan tetapi juga ada Perda Batanghari bersih, ya kan? Jadi regulasi cukup banyak itu. Tapi pertanyaannya, apakah pernah digali Sungai Batanghari ini? Artinya sedimentasi dan pendangkalannya apakah diperhatikan pemerintah? Kan tidak. Ini kan akan banjir terus selamanya, ya kan? Ya kalau kita lihat dari RPJMD-nya, perbaikan lingkungan pun tidak STM itu tidak terstruktur sistematis masif. Saya rasa minim sekali dananya. Nah ini persoalannya. Nah kita kembali ke Kota Jambi, ya. Artinya Kota Jambi ini juga termasuk rawan menurut saya. Data juga IKKWarsi ya, ada Sungai Kambangnya ada, Sungai Dada, Sungai Mara, Asam, Sungai Asam, lantas ada Lebak Bandung, dan Rawasari. Jadi topografi Kota Jambi kita ini tidak sehat, bapak-bapak narasumber, ya. Tapi berdiri perumahan ini, ya kalau kita lihat ya, semua perumahan ini banjir, tidak ada berwawasan lingkungan mendirikannya. Jadi siapa yang salah, pemerintah atau pengembang? Jadi maksud saya harus dijauh balik, karena memang wawasan lingkungan kalau saya lihat di perumahan itu kecil sekali drainasenya. Itu dibiarkan aja sama pemerintah kota. Siap. Ada lagi poin Pak? Apa yang terjadi? Rusak semua persoalan ini. Karena kita tadi saya sebutkan di atas tadi, sebenarnya buffer zone daerah aliran sungai, Mbak Cynthia. Ya. Bibir sungai. Buffer zone-nya berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup itu 3 km. Baik. Siap, cukup ya Pak ya. Sudah banyak poin-poinnya, mendingan kita langsung jawab. Tapi, aduh di kode-kode iklan lagi, bisa nggak usah iklan? Oke deh, mau kita iklan dulu ya. Iklannya sebentar aja ya, beneran ya. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali saja pada para berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah bersama menjaga kelestarian lingkungan. Tadi terputus, belum terjawab pertanyaan Pak Yudi, nanti Pak Yudinya ngambek, langsung saja kita jawab melalui Direktur KKWarsi. Silakan Pak, terkait hal-hal yang disampaikan Pak Yudi, silakan. Ya, untuk kejadian banjir di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ya, kita memang coba melakukan pendalaman. Kira-kira apa yang menyebabkan? Nah, kalau dibilang curah hujan yang tinggi, emangnya di tahun sebelumnya curah hujan nggak seperti itu gitu. Yes. Nah ternyata memang ada satu faktor yang menyebabkan meluasnya dampak banjir di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Persis seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi. Terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Nah di Sungai Batang Merau itu, jadi ada beberapa titik sungai yang sudah dangkal, sehingga volume air yang tertampung di Batang Merau itu jadi kecil. Nah, karena volume airnya besar yang datang gitu ya karena hujan, sementara daya tampungnya kecil, sehingga itu menyebabkan airnya meluap dan banjir ke perumahan, ke kampung-kampung gitu. Nah, apa yang menyebabkan sedimentasi itu? Satu, ada pola pertanian yang yang sangat terbuka. Nah, sehingga itu menggerus tanah permukaan dan lalu kemudian masuk ke sungai. Satu. Yang kedua, penambangan.
penambangan pasir di sepanjang Batang Merau itu juga berkontribusi terhadap pendangkalan sungai Batang Merau. Jadi ada faktor tadi disebut Pak Supan, ada faktor ulah manusia juga. Artinya tidak hanya melulu faktor alam curah hujan yang tinggi. Curah hujan tinggi bisa tidak menyebabkan banjir sepanjang daya tampung sungai volumenya besar. Nah, volumenya besar itu tentu sungainya pasti akan lebih dalam ya. Nah, yang kasus dan memang itu butuh upaya untuk penertiban menurut saya supaya kejadian ini tidak berulang di tahun berikutnya. Nah, begitu juga di Kota Jambi. Kita tahu kita di Jambi ini ada lebak-lebung gitu ya. Ada kayak embung alami lah. Ya. Embung alami ini fungsinya ketika air Sungai Batanghari naik, dia tertampung di situ. Dia tidak langsung naik ke air Batanghari yang meluap ini tidak langsung masuk ke kampung-kampung, tidak masuk langsung ke perumahan. Ada embung yang menampung air itu. Nah, sehingga tidak menyebabkan air itu meluap ke perumahan. Nah, sementara di beberapa tempat sekarang embung alami itu sudah jadi perumahan. Jadi dibangun di perumahan sehingga air Batanghari yang meluap ini nggak ada lagi tuh embungnya, tidak ada lagi kolam yang bisa menampung itu gitu. Nah, itu juga satu hal ya yang perlu menjadi concern menurut saya di pemerintah Kota Jambi gitu ya. Nah, selain itu kami pernah melakukan semacam serial kajian lah ya. Ada beberapa sungai besar di Kota Jambi ini yang sekarang sudah menyempit. Padahal dulu sungai gitu, tapi sekarang sudah seperti got saja. Kenapa tuh, Pak? Karena itu tadi ditimbun jadi perumahan. Salah satunya sungai yang di perbatasan Kota Jambi dengan Muaro Jambi, Kabupaten, di Simpang Rimbo sana. Itu sungai besar. Tapi kemudian kan kalau dekat perumahan saya itu udah seperti got saja. Karena itu langganan di situ. Naik langganan di situ. Baik. Sehingga daya tampungnya mengecil gitu. Nah, padahal karena sungainya dulu besar, mungkin nggak pernah terjadi banjir. Tapi karena daya tampungnya semakin mengecil, sementara volume air yang datang besar, nah itulah akhirnya menimbulkan banjir. Dan gitu. kita harapkan tidak ada lagi ya perumahan-perumahan yang dibangun yang akhirnya menutup hal itu, jadi itu tidak memang terjadi banjir dan sebagainya. komitmen bersama. Komitmen bersama. Sudah gini-gini Pak, berarti artinya closing statement sedikit saja dari Bapak, nanti baru ke Pak Subhan dan juga Pak Antoni. Ya, kami tentu mengajak melalui kesempatan ini bumi kita ini sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bumi kita sedang sakit. Mari kita bersama-sama memulihkan bumi kita yang sedang sakit. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya, seperti di perkotaan di Kota Jambi ya, bagaimana kita bisa menekan produksi sampah plastik terutama, sehingga daya tampung TPS dan TPA kita tidak menjadi berat gitu. Karena kalau tidak, itu tidak akan mampu ditampung di TPS maupun di TPA. Di pedesaan tentu tadi seperti yang disampaikan, kita perlu ada upaya bersama bagaimana deforestasi ya, apakah melalui kegiatan illegal logging, illegal mining, illegal drilling, dan termasuk juga perambahan itu bisa kita tekan gitu. Baik Pak, terima kasih Pak, cukup karena udah dikode. Kita ke Pak Subhan singkat saja Pak. Wow, kalau singkat saya akan berusaha singkat-singkat. Siap. Jadi tadi cerita bumi, ya kita memang cerita bumi kemudian turun kepada global negara semua, turun juga ke Indonesia, dan ternyata Jambi pun di level terkecil sekalipun seperti di tingkat tapak seperti Mas Antoni itu ternyata berdampak terhadap pelestarian lingkungan dan penurunan gas emisi rumah kaca. Di sinilah menekankan sebenarnya upaya bersama itu menjadi kunci. Ketika KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial, izin KPPS atau persetujuan KPS perhutanan sosial itu dilakukan oleh pemerintah provinsi juga. Kami sudah mengeluarkan 420-an perhutanan sosial itu untuk menjadi kelompok usaha yang produktif seperti ini, ekonomi produktif yang didampingi oleh rekan mitra pembangunan NGO kita yaitu KKI Warsi, sehingga ini lebih nyata bahwa ekonomi produktif di kawasan sekitar hutan itu bisa ditingkatkan, bisa dilakukan sehingga hutan kita lebih terjaga, hutan alam kita masih terus justru ingin meningkat, dan ini melakukan berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca dan kepada target karbon kita sehingga bumi menjadi lebih hijau. Baiklah, begitulah komitmennya pemerintah Provinsi Jambi. Terima kasih Pak Subhan. Selanjutnya Pak Antoni, satu kalimat saja Pak, silakan. Kemarin kita sudah memperingati Hari Bumi.
Dan di sini kita untuk bertanggung jawab kita bersama untuk menjaga bumi kita supaya tidak ada lagi kerusakan. Apalagi kita di segi pemuda ya. Pemuda ini besar juga perannya untuk menjaga bumi kita. Jangan malu-malu lah jadi petani kan, dari kita menjaga alam dan juga kita mendapat ekonomi yang di sana. Kalau anak muda berperan, insya Allah bisa. Kita jaga alam, alam jaga kita. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Antoni, Pak Subhan, Pak Adijani, terima kasih atas waktu sore ini. Pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, tapi apalah daya ya, hanya 1 jam kebersamaan kita. Semoga kedepannya masih akan ada diskusi-diskusi lainnya untuk sama-sama kita menjaga bumi. Seperti disampaikan oleh narasumber, bahwa bumi kita tidak baik-baik saja, bumi kita sedang sakit saat ini. Maka dari itu, janganlah acuh tak acuh, apalagi cuek sekali. Pemerintah saja tidak bisa sendiri, apalagi jika hanya warsi. Semua butuh komitmen dan kolaborasi, terutama untuk seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.